Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solihah ustazah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 5, yaitu tentang teks non-fiksi. Baiklah anak-anak, di sini ustazah akan menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Selanjutnya, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Untuk menemukan ide pokok dalam informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Selanjutnya, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara singkat. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Yang keempat, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang pertama, membaca teks fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa mandiri. Dan yang terakhir, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Selanjutnya, cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.